Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk sistem kendali 3 buah motor berjalan berurutan dan bergantian. Nah, bedanya kalau di project sebelumnya berurutan, jadi semua motor nanti akhirnya adalah menyala semuanya. Kalau berurutan bergantian, nah ini salah satu motor yang menyala. Jadi motor 1, kemudian motor 2, kemudian motor 3. Ketika motor 1 menyala ya motor 2 dan motor 3 mati, kemudian ketika motor 2 menyala, motor 1 mati, ketika motor 3 menyala, nah motor 1 dan motor 2 mati. Berurutan dan bergantian. Kita edit dari project sebelumnya, ini kendali direct online untuk satu buah motor dari satu tempat, satu buah tombol on, satu buah tombol off dan satu buah tombol on. Ini ya, masih kita edit saja dari project sebelumnya. Ini kita lebarkan dulu karena nanti kita nambahkan di rangkaian kendalinya. Kemudian ini kerjasama, ini kita lebarkan dulu. Nanti kita akan buat kendalinya itu secara manual. Jadi harus menekan tombol dulu, nah, baru motornya berputar. Jadi masih manual istilahnya. Berurutan, bergantian manual. Nah, 3 buah motor. Ini masih KM1. Nanti kita tambahkan untuk KM2 dan KM3. Kita tambahkan dulu di menu electrical ESC, control, relay coil, AC DC relay coil. Nah, ini untuk KM kok KA, sorry, bukan KA ya. Kontaktor coil. Nah, kontaktor coil. Baik. Ini KM2. Nah, kita tambahkan tombol on 2, nah, tombol NO seperti ini. Ini kita sambungkan atau kita nyalakan. Prinsipnya adalah ketika tombol S3 ini kita tekan, KM2 menyala, kemudian KM1 mati. Itu ya. Jadi menyalanya berurutan dan bergantian. Ini kita ambilkan dari sumbernya ini. Kita geser. Nah, seperti ini biar lurus. Nah, langsung ke KM2. Nanti saya jelaskan satu persatu, step by step. Kita buat seperti ini dulu. Oke. Kalau seperti ini paham ya, maksudnya rangkaian arusnya. Ketika S2 ditekan, KM1 menyala. Ketika S3 ditekan, KM2 menyala. Oke, baik, kita keluarkan kontak bantunya dulu. Kontak bantu di rangkaian di KM2 untuk pengunciannya. Nah, seperti ini pengunciannya. Ini kita buat dulu rangkaian pengunciannya. Nah, bedanya kalau di sistem kendali berurutan, ini kita ambilkan dari sini ya. Ini kita ambilkan di atasnya. Oke. Nah, seperti ini. Sehingga nanti ketika S2 atau KM1 ini mati, KM2 tetap masih bisa jalan. Kalau kita ambilkan sumbernya dari sini, dari setelah KM1, nah nanti ketika KM1 mati, ya KM2 ikut mati. Nah, biar KM1 mati, ini harus kita pasang pemutus di sini. Atau istilahnya kontak normally close-nya. Punya siapa? Punyanya KM2. Nah, kita keluarkan, kita buat kontak baru lagi, normally close, kita simpan. Nah, kontak normally close KM2 kita pasang di
yang menuju ke KM1. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti KM2 nyala kan? Nah, memutuskan ke KM1. KM2 tetap bisa nyala karena ada sistem penguncian arus. Nah, diambilkan setelah tombol off-nya ini. Seperti itu. Kita coba dulu yang ini. Kita jalankan simulasinya. Oke, kita on-kan circuit breaker. Nah, kita coba dulu untuk yang 2 kontaktor magnet ini dulu. KM2 tidak bisa nyala ketika KM1 ini belum aktif. Jadi harus KM1 aktif dulu. Sudah aktif. Nah, ketika KM2 ini saya nyalakan, KM2 nyala, KM1 mati karena ada pemutus kontak normal close-nya KM2. Kita tekan. Nah, KM2 nyala, KM1 mati. Berurutan bergantian. Nah, setelah KM1 kemudian KM2, tapi yang KM1 mati. Berurutan dan bergantian. Untuk yang 2 buah motor seperti ini. Nah, 2 buah motor. Nah, kita tambahkan untuk motor 3. Berarti tambahkan 3 kontaktor lagi kan. Maksud saya untuk KM3. Kontaktor coil, nah ini KM3. Kita geser, kita luruskan biar rapi aja. Yang ke KM3 ini kita ambilkan dari sumbernya, berarti ada tombol on untuk KM3. Nah, seperti ini. Kita ambilkan setelah kontak KM2. Nah, seperti ini. Nah, karena nanti ada pemutusnya di KM2, nanti kita pasang kontak normally close ke KM2. Nah, seperti itu. Ini kita keluarkan kontak bantunya. Nah, yang normally open untuk penguncian arus, kemudian yang normally close untuk memutus KM sebelumnya. Jadi yang kontak normally close kita pasang ke KM2, kontak normally open. Nah, kita paralel dengan tombol S4 ini. Oke. Jangan lupa sumbernya kita ambilkan di atasnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita delete, kita sisipkan normally close-nya KM3. Baik. Nah, seperti ini. Nah, jadi prinsipnya KM2 memutus KM1, KM3 memutus KM2. KM1 sebagai syarat KM2 menyala. Ini kan sumbernya dari diambilkan setelah kontak normally open KM1. KM2 juga sebagai syarat KM3 menyala. Untuk tombol S4 ini sumbernya kita ambilkan dari KM2. Seperti itu. Untuk pengunciannya kita ambilkan setelah tombol off-nya. Nah, kita coba dulu untuk sistem kendalinya. Kita jalankan simulasi. Oke, kita tombol on. Circuit breaker ya. Kita jalankan. Ya, kalau kita mau tekan KM2 atau KM3 tetap nggak bisa. Harus berurutan. Nah, KM1 dulu jalan, kemudian KM2 jalan, nah KM1 mati. Kemudian yang KM3 jalan, KM2 mati. Seperti itu. Dan matinya dari tombol off-nya. Baik, itu untuk sistem kendalinya di kontaktor magnet. Kemudian kita perbarui untuk lampu-lampu indikatornya. Karena ini menggunakan sistem berurutan bergantian, sehingga nanti harus kita tambahkan KM2 dan KM3. Jadi ini kita keluarkan yang KM2, tambahkan lagi kontak normally open dan normally close-nya. Oke.
Kemudian yang KM3 juga sama, kita tambahkan lagi untuk kontak normally open, kemudian yang kontak normally close-nya. Untuk apa? Nah, untuk dipasang di rangkaian lampu indikatornya ini. Untuk yang kontak normally close, ini kita pasang seri, ya, pasang seri ya. Untuk yang kontak normally open kita pasang paralel. Nah, karena saya menggunakan satu buah lampu indikator. Kalau menggunakan masing-masing motor menggunakan satu buah lampu juga bisa. Nah, bisa. Nah, ini saya menggunakan satu buah lampu indikator untuk motornya jalan. Jadi motor manapun yang jalan ya lampunya nyala cuma itu gitu. Kemudian kalau motornya mati yang nyala ya itu gitu. Ini kita pasang seri untuk yang lampu indikator stop. Nah, jadi harus semua kontaktor kondisi mati baru lampu stop menyala. Ini kan. Nah, KM1, KM2, KM3 mati baru lampu indikator stop menyala. Kalau ada salah satu KM kontaktor magnet yang menyala ya mati lampu indikatornya karena menggunakan kontak normally close. Kalau untuk yang lampu indikator on, nah kita pergunakan yang normally open, kita pasang secara paralel. Nah, karena ketika ada salah satu kontaktor magnet yang menyala, nah lampunya menyala. Seperti itu prinsipnya. Ini kita sambungkan dulu. Oke, sorry. Nah, seperti ini. Kita coba untuk rangkaian kendalinya. Nah, kita jalankan. Oke. Nah, kan mati kan? Sorry. Menyala. Ketika ada salah satu motor nyala ya tetap nyala. Ketika yang motor 2 menyala, ya lampu on tetap nyala, lampu off-nya tetap mati. Karena menggunakan prinsip yang on-nya menggunakan paralel, yang off-nya ya, di seri. Ketika ada salah satu KM nyala, lampunya mati. Itu untuk sistem kendalinya. Nah, sekarang kita update untuk di rangkaian utamanya. Rangkaian utama. Ini kita copy paste saja. Kita blok, copy, paste. Baik. Ini ya. Kita tambahkan lagi. Oke, seperti ini. Ini kita sambungkan dulu ke sumber 3 fasa. Yang R ya dapat R, yang S dapat S, dan seterusnya. Sama, paralel. Ketiga. Baik, seperti ini. Untuk di kontaktor utama, kontak utama KM, nah kita delete, kita buat dari coilnya ini, karena ini menggunakan KM2 builder. Nah, kita tambahkan grup lagi untuk membuat kontak utama over ini. Nah, ada 3 buah kontak utama. Oke, kita simpan. Kemudian baik, untuk yang KM3 juga sama, kita tambahkan grup lagi untuk membuat kontak utama. Ada 3 buah kontak utama, simpan. Oke. Kemudian yang KM2 ini kita pasang di sini, yang KM3 nah kita pasang di sini. Oke. Kemudian yang overload, nah ini kan baru yang F2. Ini berubah sendiri otomatis dari F2, nggak tahu kenapa ini.
harusnya tadi F1 ini. Yang F3 belum kita buat kontak bantunya. Ada 2 buah kontak bantu, open dan close. Yang close untuk ke rangkaian motornya, rangkaian kontaktor magnetnya. Yang F4 juga sama, kita buat kontak bantunya, normally open dan normally close. Kita simpan. Nah, seperti ini. Ini kita geser dulu. Nah, nanti kita pasang di rangkaian kendalinya. Baik, kita geser lagi di rangkaian kendali. Nah, untuk lampu indikator trip, ya, lampu indikator trip ya, ini kita pasang secara paralel. Nah, sama seperti yang berurutan, ya, kita pasang secara paralel. Ini ke, nah seperti ini. Ini juga sama, pasang secara paralel. Jadi nanti ketika ada salah satu motor trip ya, lampu indikator tripnya ini menyala. Kemudian yang normally close kita pasang seri dengan normally close overload sebelumnya. Jadi ini kita turunkan lagi biar nanti bisa kita sisipkan di bawahnya ini. Kita turunkan lagi. Ya. Oke, ini kita delete. Nah, kita sisipkan di bawahnya ini. Kenapa harus dipasang di atasnya, Pak? Nah, karena ini sebagai pengaman utama. Jadi nanti misalnya ada salah satu motor terjadi overload ya, semua rangkaian di bawahnya mati. Nah, gitu. Jadi sebagai pemutus utama. Jadi setelah MCB, overload, tombol off. Nah, seperti itu. Baik, seperti ini untuk desain jadinya, yang insya Allah jadi ya. 3 buah motor berjalan berurutan dan bergantian secara manual, masih menggunakan tombol. Kita jalankan simulasinya. Baik, kita nyalakan MCB-nya 1 fasa, 3 fasa. Baik, lampu indikator off, nyala. Nah, kita tekan tombol S2 untuk KM1. Baik, motor 1 berputar. Kita tunggu sampai stasioner putarannya 1500. Stabil ya. Oke. Setelah motor 1 berputar, kita tekan tombol S3. Motor 2 berputar, nah, motor 1 mati. Ya, mati. Ini ada sisa putarannya saja ini karena beban kosong. Ya kan? Nah, beban kosong. Motor 2 nyala. Kemudian kita tekan yang S4 ini untuk KM3. Nah, motor 3 menyala, motor 2 mati. Ya. 0 RPM. Nah, jadi seperti itu untuk kendali motor, 3 buah motor ya. Sistem kendali 3 buah motor berjalan berurutan dan bergantian. Demikian tutorial dari saya. Terima kasih.